Terima kasih pemirsa Satelit TV masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama KPP Pratama Purwokerto. Dan masih bersama Bapak Raden dan Bapak Agus. Pak Raden dan Pak Agus, saya ingin tanya nih, kalau misalkan dari program pastikan punya manfaat dan fungsinya baik untuk penyelenggara maupun juga yang terlibat, diantaranya adalah di sini dalam hal ini adalah wajib pajak gitu ya Pak ya. Apa sih sebetulnya manfaat yang bisa dirasakan oleh wajib pajak sendiri dan juga dari negara sendiri itu sendiri dengan adanya program pengungkapan sukarela ini? Baik Mbak, kalau untuk fungsi dan manfaat dari program PPS ini yang pertama yaitu manfaat bagi itu ada dua ya, kebijakan satu dan kebijakan dua tadi ya. Untuk kebijakan satu yaitu bagi wajib pajak yang sebelumnya pernah ikut teks amnesti, manfaatnya yaitu tidak adanya sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA yang dikenakan 200% itu dihapus lah gitu kan. Kemudian perlindungan data dari wajib pajak. Data-data yang disampaikan oleh wajib pajak melalui kalau dulu SPPH ya sebenarnya, itu nantinya tidak bisa dijadikan alat untuk pembuktian tindak pidana apapun lah ya di yang dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian untuk yang kebijakan dua yang terkait dengan kewajiban perpajakan tahun 2016 sampai 2020 yaitu yang kebijakan dua, manfaatnya ya hampir mirip dengan yang pertama ya. Tidak akan dikenakan sanksi juga atas pengungkapan atau kewajiban pajak yang sebelumnya tertunda gitu. Yang kedua yaitu datanya juga sama. Data yang diungkapkan oleh wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Itu yang ininya. Oke. Jadi tadi ada dua kebijakan ya Pak ya? Iya, kebijakan satu dan dua. Kemudian untuk harta-harta yang tadi, boleh kita ulang sedikit untuk harta-harta yang belum dilaporkan di program pengungkapan sukarela ini dari harta-harta tahun berapa Pak? Harta yang diperoleh dari tahun 2016 sampai 2020. Dari 2016. Untuk kebijakan dua ya tadi. Untuk kebijakan dua dari 2016 sampai 2020. Dan ada kriterianya. Jadi harta itu diperoleh tahun 2016 sampai tahun 2020. Kemudian masih ada di 31 Desember tahun 2020. Yang ketiga yaitu belum dilaporkan di SPT. Jadi kalau harta-harta itu diperoleh di periode itu tetapi di tahun 2020 31 Desember 2020 sudah tidak dimiliki ya tidak dipepeskan kan gitu. Kemudian kalau sudah dilaporkan di SPT ya tidak dipepeskan juga. Artinya harta-harta itu yang memang tidak memenuhi kriteria tiga itu dan ya tiga-tiganya harus terpenuhi. Harus terpenuhi semuanya Pak ya. Kemudian tadi kan kita sudah sedikit banyak dari apa itu programnya dan juga bagaimana manfaatnya dari data juga itu akan ada untuk wajib pajak itu kan pasti ada data-data yang berkaitan dengan ini sebagai apa ya Pak ya, untuk datanya itu jadi aman ya Pak ya? Aman ya di. Iya. Harta yang diungkapkan ya Pak ya, yang nggak diungkapkan ya nggak aman. Data-data yang diungkapkan itu data yang menjadi aman gitu ya. Nah ini data tadi Bapak Agus menyampaikan data yang tidak diungkapkan. Nah bagaimana dengan data yang tidak diungkapkan itu Pak di program pengungkapan sukarela ini? Bagi wajib pajak yang mengikuti PPS baik kebijakan 1 maupun kebijakan 2 gitu, kemudian ternyata masih belum mengungkapkan semua. Itu yang pertama bahwa setelah lewat program ini ya, untuk kebijakan 1 yang terkait dengan teks amnesti, kembali berlaku undang-undang teks amnesti. Yaitu dikenakan tarif 25% untuk PPh badan, kemudian 30% untuk OP, dan 12,5% untuk wajib pajak lainnya ya. Mungkin di kita UMKM itu ya, ditambah sanksi 200%. Jadi kembali ke undang-undang TA. Tapi untuk yang kebijakan 2, artinya untuk yang tahun pajak kewajiban pajak 2016 sampai 2020, dalam hal ternyata masih ada setelah 30 Juni ini masih ada yang kelewat gitu ya. Itu nanti dihitung dikenakan pajak 30% dari nilai bersih harta ditambah dengan sanksi. Sanksinya yaitu sanksi undang-undang HPP lah. Bunga. Persentase bunga dari mulai dia hitungannya kan akhir tahun pajak 2020 sampai nanti dibayarkan itu berapa persen.
kita Jadi hitung berapa dengan menggunakan lamanya ketetapan itu ya, pajak, Pak? kita kan diterbitkan lewat ketetapan pajak. Oh. Nah, itu berapa persen kali bulan, berapa bulan, Berapa bulan keterlambatannya? iya terlambatannya. Oke, Gitu. jadi mumpung masih ada waktu ya Pak Iya, ya, iya. sampai tanggal 30 Juni, walaupun 30 tinggal Juni. sebentar lagi ya Pak ya, Tinggal sebentar 30 lagi. Juni 2022, program pengungkapan sukarela ini berjalan, yang mana dari tanggal 1 Januari 2022, silakan para wajib pajak untuk bisa mengungkapkan harta-hartanya yang belum terlaporkan gitu ya Pak ya. Iya. Dan juga nanti akan merasakan manfaatnya sendiri ya Pak ya, untuk datanya lebih aman seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk tadi ada konsekuensinya juga yang kalau misalkan memang tidak dilaporkan gitu. Nah, untuk sebelumnya nih Pak, sebelum adanya program pengungkapan sukarela ini kan pasti sudah ada data-data yang terhimpun, dan untuk mereka untuk para wajib pajak yang belum mengungkapkan ini, ada panggilannya tersendiri nggak sih Pak untuk mereka bisa ayo mengikuti program pengungkapan sukarela, atau memang betul-betul sukarela untuk hadir dari lubuk hatinya untuk mengungkapkan seperti itu? Jadi dari mulai Januari 2021 sebenarnya kita sudah mulai mensosialisasikan. Karena undang-undang ini kan berlaku, undang-undang sendiri diundangkan kan 29 Oktober 2021, Undang-Undang HPP ya. Kemudian program PPS memang mulai 1 Januari. Jadi mulai berlakunya undang-undang itu dari pihak KPP sudah ya ada sosialisasi. Kemudian kita juga masang publikasi. Kemudian kita juga masang di Videotron, di alun-alun itu kan ada Videotron, kita juga ikut di situ. Kemudian kita juga ada banner-banner di tempat-tempat yang kita identifikasikan banyak wajib pajak berinteraksi di situlah, perbankan. Gitu. Himbauan juga kita kirim. Lewat WA Blast, kemudian email, kemudian surat himbauan. Oke, surat himbauan. Itu saya tadi sampaikan, mungkin jadi sumbernya sebelum data ini kita turunkan lewat ini, kita juga menganalisa data. Data transaksi wajib pajak kita analisa, kemudian kita bikin surat himbauan ini, jenengan berpotensi loh untuk ikut PPS. Silahkan dihitung sendiri apakah kewajiban pajak 2016 sampai 2020 memang sudah betul, atau mungkin masih ada yang belum dilaporkan. Ya, gitu. Seperti itu. Jadi kita sudah bertahap, sudah dari Januari itu sudah banyak yang kita lakukan, termasuk publikasi, termasuk surat himbauan. Dan BWP pun sudah banyak juga yang WP datang ke kita untuk berdasarkan surat itu konseling ke kita. Kemudian nanti pasti untuk para wajib pajak di Banyumas khususnya ini yang belum melaporkan gitu, yang merasa memiliki harta yang belum dilaporkan selama 2016 sampai 2020, nanti ingin tahu nih bagaimana caranya, mungkin yang terlewat dari imbauan-imbauan yang tadi ini, nanti kita akan cari tahu ya Pak ya. Oke, tetap bersama kami pemirsa Sentrale TV di Dialog Interaktif bersama KPP Pratama Purwokerto.